diklik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Nurul Asri untuk bersama-sama berdiskusi tema kita tentang keluarga. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan terlebih dahulu surat yang saya terima dari panitia itu temanya ini, membangun keluarga bervisi surga. Tapi di poster yang beredar itu judulnya menuju keluarga produktif gitu ya. Nah makanya saya siapkan dua file, dua materi. Dua-duanya saya siapkan karena dari tadi pagi tidak berhasil konfirmasi ke panitia yang dipakai yang mana, apa sesuai suratnya atau sesuai posternya gitu. Makanya saya siapkan dua-duanya. Baik tema menjadi keluarga produktif sudah saya siapkan materinya, sudah dikirim juga materi PowerPoint-nya. Kemudian yang membangun keluarga bervisi surga juga sudah saya siapkan dan sudah dikirim juga PowerPoint-nya. Jadi sekarang tergantung antum nih, antum milih yang mana? A, membangun keluarga bervisi surga. B, menuju keluarga produktif. Pilih mana? A apa B? Yang A angkat tangan yang A. Yang B angkat tangan yang B. Oh cuma satu mbak. Baik, jadi kita pakai tema ini ya, membangun keluarga bervisi surga. Jadi dua-duanya menarik dan dua-duanya bagus untuk kita diskusikan. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita bicara tentang surga dan kaitannya dengan keluarga, maka biasanya kita akan menggunakan dua terminologi. Yang pertama adalah terminologi surga sebelum surga, yaitu baiti jannati, surga yang ada di dalam rumah kita di dunia ini. Dan yang kedua tentu saja adalah surganya Allah SWT yang kelak disediakan bagi orang-orang yang beriman bersama dengan anggota keluarganya. Nah, kita akan berbincang tentu dua-duanya ya, membangun keluarga bervisi surga ini, baik visi surga dunia maupun visi surga akhirat. Kita mulai dulu dari surga dunia. Bagaimana membangun baiti jannati agar keluarga kita itu nyaman bagi kita. Keluarga itu menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali gitu ya, sebelum nanti kita berbincang tentang visi keluarga akhirat. Nah sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau ingin mendapatkan kondisi keluarga yang bisa menjadi surga bagi kita di dunia ini, maka tentu yang harus kita lakukan adalah menghadirkan suasana-suasana surga itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh diklik PowerPoint-nya, Mas. Lagi, next. Terus, klik lagi. Terus. Nah ini ya. Baik, jadi saya ambil dari Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-18 sampai ayat yang ke-24 ini harusnya ya. 18 sampai 22. Oke. Sahabat sekalian, kalau kita lihat di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-18, oke. Yang ini. Atas bawah. Oke. Ya. Baik, ini ayatnya ya. Surat Ar-Ra'd ayat 18 sampai ke 28. Nanti silakan disimak di rumah masing-masing, dikaji masing-masing 18 sampai 24 ini. Di ujung ayatnya itu ada ungkapan pada ayat yang ke-24 itu, jannatu adaniyat khulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim
wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ini ayat 23 dan 24-nya. Jadi di ujung keseluruhan penggal ayat ini dari 18 sampai 24 itu pada ayat yang ke-23 dan 24-nya Allah menyatakan surga Aden di mana orang-orang yang beriman beserta anggota keluarganya itu dimasukkan ke dalamnya. Waman solaha min abahim bersama dengan orang-orang soleh dari orang tua mereka jalur ke atas ya, bapak ibu kakek nenek, wazwajim pasangan hidup mereka, suami mereka, istri mereka, wadurriyatihim dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, kemudian malaikat-malaikat masuk menjumpai mereka itu dari semua pintu-pintunya, min kulli bab, dari semua pintu-pintu surga, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum, selamatlah untuk kalian atas kesabaran kalian, fa ni'ma uqbadar, dan itulah tempat akhir yang paling baik. Nah, untuk bisa mencapai surga yang dinyatakan dalam ayat 23-24 ini, ternyata kalau kita lacak dari ayat ke-18-nya, itu Allah sudah memberikan kepada kita nggak bisa gerak mas, beberapa poin ya. Nah ini dia, oke. Ayat 18-nya misalnya ya, nanti poin-poinnya ini ada dalam setiap ayat dari 18 sampai 22. Sedangkan 23-24-nya adalah kisah tentang kondisi surga itu. Yang pertama adalah istijabah terhadap perintah Allah SWT. Jadi kalau ingin mendapatkan surga dunia dan surga akhirat, maka semua keluarga itu kita ajak untuk istijabah terhadap perintah-perintah Allah SWT. Bahwa kita itu kalau mendapatkan perintah dari Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan dunia ini, maka kemudian kita mentaatinya, memenuhinya gitu ya. Jadi kalau kita tidak istijabah terhadap perintah Allah SWT, maka tidak bisa untuk mendapatkan surga baik dunia maupun akhirat. Nggak bisa jalan lagi mas. Oke ya. Jadi sahabat sekalian, istijabah ini apa? Istijabah itu sebuah kesediaan kita untuk bersegera menyambut gitu. Jadi kalau contoh yang paling sederhana begini, kalau misalnya ada seorang anak dipanggil orang tuanya, kemari nak, lalu anaknya segera datang, itu namanya istijabah. Kalau dia nggak mau datang berarti tidak istijabah gitu ya. Ya berarti kalau kemudian kita itu disuruh oleh Allah SWT, diperintah oleh Allah SWT, atau dilarang oleh Allah SWT, istijabah itu artinya kita segera untuk melakukannya gitu. Nah contohnya apa kalau dalam kehidupan dunia itu? Kalau kita sebelum masuk ke surga akhirat nanti ya, itu surga dunianya apa? Contoh yang istijabah kita terhadap perintah-perintah Allah yang menyebabkan kita nanti bisa mendapatkan kesenangan-kesenangan di dunia, yaitu baiti jannati itu. Contohnya adalah istijabah kita terhadap perintah Allah dalam surat misalnya An-Nisa ayat yang ke-19. Ini satu contoh ya. Istijabah kita bersama dengan keluarga kita terhadap surat An-Nisa ayat yang ke-19. Kalau itu kita laksanakan, maka insya Allah itu akan menyebabkan surga dunia sebelum nanti sampai surga akhirat. Di dunia kita sudah mendapatkan surganya, karena kita bisa melaksanakan itu. Isi dari surat An-Nisa ayat 19, teman-teman sekalian kalau kita baca dari awal ayat ya, bukan dipenggal di tengahnya, tapi dari awalnya, kita akan mendapatkan paling tidak 5 tuntunan hidup berumah tangga dalam surat An-Nisa 19 itu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisu nisa'a karha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Penggal awal dari ayat itu perintah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kemudian Allah menyatakan la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian antari sunisa akarha, untuk mempusakai wanita dengan jalan paksa.
antarisu nisa akarha ini kaitannya dengan perilaku orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Mereka dulu ya sebelum kedatangan Islam itu, orang-orang jahiliyah itu apabila ada perempuan ditinggal mati sama suaminya, maka perempuan ini dijadikan rebutan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia diambil dengan paksa, tidak ditanya-tanya, mau nggak nikah sama aku, nggak ditanya, langsung aja diambil dengan paksa untuk dijadikan sebagai istrinya. Jadi perempuan seakan-akan tidak punya hak untuk menentukan apakah aku mau sama kamu apa tidak. Setelah dia ditinggal mati suaminya itu, diambil gitu aja ya, oleh salah satu di antara orang-orang dekatnya. Nah peristiwa ini, setelah datang Islam, nggak dibolehkan lagi, la yahilu lakum, tidak halal bagimu. Dulu sebelum kedatangan Islam, kayak begitu menjadi budaya masyarakat, kebiasaan masyarakat gitu. Setelah Islam datang, diaturlah budaya mana yang tidak dipersoalkan dan budaya mana yang tidak dibolehkan lagi. Budaya yang tidak dibolehkan lagi misalnya adalah contoh tindakan ini tadi, la yahilu lakum, tidak halal bagimu, nggak boleh lagi bagi kamu untuk mempusakai atau menikahi perempuan dengan jalan paksa, antarisu nisa akarha, nggak boleh. Nah jadi di sini yang menjadi pelajaran poin 1, tadi saya katakan ada 5 tuntunan hidup berumah tangga dalam ayat ini, sepenggal ayat ini. Nomor 1-nya adalah tidak adanya paksa memaksa di dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Sejak awal menikah itu harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Jadi nikah itu teman-teman sekalian, kalau Anda belum menikah ya, tidak seorang pun yang bisa memaksa Anda untuk menikahi seseorang, nggak ada. Allah tidak memberikan kuasa kepada misalnya orang tua, atau bahkan kepada khalifah sekalipun untuk memaksa warganya atau anaknya untuk menikah dengan seseorang. Misalnya orang tua punya anak laki-laki, terus kemudian orang tuanya mengatakan, kamu harus nikah sama dia, oh nggak ada. Kekuasaan paksa pada orang tuanya itu untuk menikahkan, kamu harus menikah dengan calon yang dipilih oleh bapak ibu, enggak ada. Atau kamu ngaji, lalu ustadznya, kiainya mengatakan, aku punya calon untuk kamu dan kamu harus, enggak ada, harus seperti itu, wajib bagimu, enggak bisa ya. Jadi tidak ada yang bisa memaksa kamu. Kamu juga demikian yang para akhwat, kalau misalnya orang tua kamu memaksa, itu sebetulnya dia enggak punya hak paksa untuk kamu bahwa kamu harus menikah dengan si fulan gitu, karena bapak ibu sudah suka sama si fulan, kamu harus ikut suka sama dia, karena bapak ibu sudah suka sama dia. Nah jadi nggak ada paksa-paksa seperti ini ya. Yang ada adalah bahwa anak harus ditanya kerelaannya, kamu rela nggak nikah sama si fulan. Kalau yang laki-laki, kamu mau nggak nikah sama fulanah, harus ditanya kerelaannya. Nggak boleh ada paksa memaksa. Itulah sebabnya mengapa dalam tuntunan pernikahan itu ada proses nazar, undur ilaiha, kata Nabi SAW, lihat dulu. Kamu sudah ngelihatnya? Belum ya Rasulullah, undur ilaiha, kamu lihat dulu kepada dia. Jadi makanya peristiwa nazar pada masa itu menjadi peristiwa yang Nabi menghendakinya gitu ya. Meskipun pada contoh yang mendapatkan hadis pada waktu itu, dia sudah terlanjur memilih dan belum nazar. Tetapi karena dua-duanya rela, ya sudah, akhirnya kemudian mereka menikah. Tetapi dalam konteks hadis itu menandakan bahwa Nabi SAW menghendaki, sebetulnya bukannya pokoknya langsung mau gitu aja gitu ya. Misalnya ketemu orang tuanya, terus pokoknya orang tuanya itu mengkondisikan anak perempuannya, kamu harus mau sama, karena anaknya ini soleh, bapak sudah ketemu sama dia, soleh banget, jadi kamu harus mau sama dia. Enggak bisa begitu. Makanya Nabi mengatakan undur ilaiha, kalau laki-laki ngelihat pada calon istrinya, perempuan yang hendak dijadikan istri itu, sebagaimana juga perempuan itu melihat kepada calon suaminya, laki-laki yang akan menikahinya itu. Dan kata-kata nazar itu berbeda dengan kata-kata ro'a. Maka Nabi mengatakan kata nazar, undur ilaiha. Kalau ro'a itu sekilas, aku ngelihat, ini ro'a, melihat. Tapi kalau nazar itu ada unsur meneliti dengan detail gitu ya, sehingga kata nazar ini akhirnya dalam bahasa teknis sering kita sebut sebagai ta'aruf. Ini kalau di zaman Nabi dulu tidak disebut dengan ta'aruf. Orang mau nikah seperti ini itu namanya bukan ta'aruf. Ta'aruf itu istilah kita zaman sekarang. Dulu di zaman Nabi tidak ada istilah ta'aruf untuk menikah, itu enggak ada. Jadi yang ada adalah undur ilaiha gitu. Kamu melihat gitu.
Nah, karena unsur melihat itu tidak hanya unsur fisik, bahwa aku ngelihat wajahnya atau aku ngelihat penampilannya, kalau wajah itu cantik apa tidak, cakep apa enggak, kalau penampilan lainnya misalnya tinggi apa enggak gitu misalnya ya, kulitnya putih apa enggak, hitam apa enggak, coklat apa enggak gitu. Jadi itu kan hal-hal yang bercorak fisik. Tapi dalam nadhar itu terkandung juga kebolehan untuk melakukan meneliti terhadap sifat-sifatnya. Maka para ulama membolehkan kemudian terjadi dialog antara laki-laki dan perempuan sebelum nikah dalam rangka untuk menemukan kira-kira aku cocok nggak sama dia untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu ya. Ini nggak ada paksa memaksa. Itulah sebabnya kemudian dalam Islam itu diatur dalam proses pernikahannya perlu calon suami dan calon istri yang sedang dalam proses itu saling mengenal satu dengan yang lainnya dan untuk menemukan kecocokan. Nah, kalau di zaman sekarang, kalau sudah mulai muncul kecenderungan, bagaimana? Kalau kecenderungan hati itu nggak apa-apa ya, yang dilarang itu adalah kalau kecenderungan itu berdampak kepada menimbulkan tindakan yang dilarang. Contohnya begini, karena aku senang sama dia, maka tiap hari aku chatting sama dia, tiap hari aku video call sama dia, tiap hari aku ngobrol berduaan sama dia. Itu yang namanya khalwat online ya. Jadi khalwat itu ada dua. Kalau zaman dulu khalwat itu mesti offline. Kalau zaman sekarang khalwat itu ada online. Jadi kelihatannya nggak ketemu, tapi karena asyik berduaan, yang laki di kamarnya, kamar kosnya, yang perempuan di kamar kosnya. Tapi mereka bisa video call dan cuma berdua saja di antara mereka. Lah ini nggak ketemu secara fisik. Jadi kalau khalwat itu ya, laki-laki perempuan berdua-duaan, hanya mereka berdua saja di tempat yang sepi, nggak ada orang lain, maka Nabi menyatakan yang ketiganya adalah setan. Jadi bagaimana dengan online? Kalau ternyata nggak ada yang lainnya, jadi mereka berdua saja, nggak ketemu, cuma chattingan atau cuma video callan, video call berdua dan nggak ada ketiganya gitu ya. Kalau Zoom, saya beberapa kali dimasukin ke ruang Zoom oleh sepasang ikhwan dan akhwat yang sedang ta'aruf dan minta ditemani oleh saya dalam forum ta'aruf itu. Lalu saya menemani mereka. Nah, saya yang ketiga, cuma bukan setan gitu ya, yang ketiganya nih. Jadi saya menemani mereka dan kemudian saya ikut mengarahkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu disampaikan. Kemudian kalau mereka nggak bertanya, saya pancing-pancing. Kamu nggak nanya ini, kayak Ahmadnya nggak nanya. Terus saya bilang, kamu nggak nanya begini mbak, coba kamu tanyakan. Akhirnya dia nanya. Jadi saya pancing-pancing pertanyaan-pertanyaannya gitu. Itu fungsinya menemani. Kalau seperti itu bukan khalwat karena ada orang ketiga di ruang Zoom ya. Kalau ruang Zoom-nya cuma berdua sama aja dengan video call yang berduaan itu. Nah, jadi kalau kecenderungannya itu hanya level perasaan itu tidak menjadi masalah. Karena perasaannya tidak dihukumi. Yang dihukumi adalah tindakannya. Apa ekspresinya? Kamu senang dengan, ini yang ikhwan-ikhwan ini yang belum menikah, lalu kamu punya kecenderungan rasa senang dengan akhwat itu tidak dihukumi sebagai berdosa, rasa senang kamu itu. Yang menimbulkan dosa adalah apabila rasa senang kamu itu menimbulkan tindakan yang dilarang. Nah, itu yang menimbulkan perbuatan dosanya karena kamu melakukan tindakan karena rasa suka itu, didorong rasa suka itu lalu mendorong untuk melakukan tindakan yang dilarang. Kalau ini tadi cerita mungkin online itu dianggap sebagai ringan gitu ya. Meskipun itu nggak ringan, tapi mungkin sebagian orang mengatakan toh itu cuma online, nggak ketemuan langsung gitu. Nah, yang lebih berat memang ketika ketemuan langsung karena bisa melakukan apapun kalau pertemuan langsung itu ya, sehingga godaannya lebih besar lagi kalau ketemuan langsung berdua-duaan nggak ada temannya dan ternyata mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ajaran agama. Oke, jadi istijabah ini contohnya tadi adalah bahwa kita nggak ada paksa memaksa berdasarkan surat An-Nisa ayat yang ke-19. Waktu nikah nggak ada paksaan. Nah, mestinya juga nanti dalam hidup berumah tangga itu jangan ada paksa memaksa. Ya, jangan ada paksa memaksa di antara kita gitu. Jadi antara suami dan istri itu mbok ya, ini kalau nanti kalian itu sudah menikah, bagi yang belum menikah, kalau nanti sudah menikah itu mbok ya, kalau ada keinginan-keinginan itu didialogkan gitu ya.
Ini salah satu alasan loh teman-teman sekalian, mengapa menikah itu hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa. Karena orang dewasa itu punya pengendalian impuls. Apa itu pengendalian impuls? Pengendalian impuls itu gini, kalau kamu punya keinginan, lalu kamu bisa menahan, itu berarti kamu punya pengendalian impuls. Orang puasa itu melatih pengendalian impuls. Aku ngelihat ya, kita berjalan ke sini tadi, di sepanjang jalan ngelihat yang merah-merah, kuning-kuning, hijau-hijau di pinggir jalan dijual-jual itu. Lalu kita tertarik semuanya kan, pengen ini, pengen itu gitu. Tapi kita punya pengendalian impuls, karena orang puasa itu dilatih dengan pengendalian diri. Jadi meskipun sepengen apapun diriku terhadap makanan-makanan yang sangat banyak di sepanjang jalan itu, maka aku bisa menahan diri untuk tidak membelinya atau tidak memakannya gitu. Kalau membeli ya boleh, tapi tidak memakannya. Nah, orang yang tidak punya kemampuan pengendalian impuls, itu akan repot kalau hidup berumah tangga, karena begitu dia punya keinginan, harus sekarang. Itu orang yang tidak punya pengendalian impuls, makanya nanti akan cenderung tidak bisa menjadi surga dalam keluarga. Baiti jannati, rumahku surgaku, nggak bisa kalau salah satu dari keduanya, apalagi kalau dua-duanya tidak punya kemampuan untuk pengendalian impuls. Jadi contoh tidak punya pengendalian impuls itu anak-anak ya. Ini kebetulan tidak ada anak-anak kecil yang di dalam masjid ya. Biasanya kalau kajian keluarga ada yang bawa anak kecil. Jadi kalau anak-anak kecil itu dia nggak punya pengendalian impuls. Kalau dia pengen makanan yang dia sukai, itu sekarang. Anak kecil itu ngertinya dua kalau punya keinginan sesuatu. Misalnya, aku mau jelly. Abi, Umi, aku pengen jelly. Nah, jadi kalau dia anak kecil ini pengen jelly, makanan kesukaannya, maka dia taunya cuma dua. Bahwa keinginannya itu dipenuhi, dikasih, dan sekarang. Ya, jadi dikasih dan sekarang. Jadi kalau orang tuanya, oh ya nak, nanti, sebentar lagi, nggak bisa. Karena anak-anak belum punya kemampuan pengendalian impuls. Begitu nggak dikasih, nangis atau bahkan dalam batas tertentu sampai tantrum ya. Tantrum itu bahasa Jawanya gulung komeng gitu. Anak-anak yang sudah mulai senang dengan gadget, anak kecil ya, terus kemudian keasikan dan akhirnya kemudian dia sudah mulai nyandu dengan gadget itu, lalu oleh orang tuanya diambil, nggak boleh gitu, pokoknya harus mau, harus dikasih sekarang gitu kan. Itu namanya tidak punya pengendalian impuls. Nah, kalau orang dewasa itu harusnya punya instrumen untuk mengendalikan impuls itu. Itu sebabnya menikah hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa. Sebab kalau menikah itu di dalamnya nggak punya pengendalian impuls, nanti berantemnya banyak banget. Dek, buatkan teh, Dek. Sebentar ya Bang ya, aku masih capek nih, aku masih ngurusi bayi kita nih. Harus sekarang. Jadi kalau suami ngamuk-ngamuk gara-gara nggak segera dibuatkan teh, itu laki-laki belum dewasa. Kalau ada laki-laki yang ketika, ini kan hadis nabinya, kalau seorang suami itu mengajak istrinya berhubungan dan istrinya menolak, maka akan dilanat oleh malaikat sampai pagi gitu kan. Nah kamu kalau menjadi suami, jangan pernah jadikan hadis ini untuk nakut-nakuti istri kamu. Tapi jadilah kamu laki-laki yang berpikir jangan sampai istriku mendapatkan laknat malaikat. Ngerti nggak? Ada laki-laki yang dia itu menggunakan hadis ini untuk nakut-nakuti istrinya. Dek, saiki dek. Nek ora awas, kowe engko dilanat malaikat sampai pagi. Dan ternyata ketika diajak karena istrinya kecapean, benar-benar nggak mau. Lalu istrinya dipoto, diposting di medsosnya dan ditulisi. Inilah wajah perempuan yang dilanat malaikat malam ini gitu. Itu laki-laki yang sangat tidak punya perasaan. Jadi kalau laki-laki ini bertanggung jawab, dia akan berpikir gimana caranya agar istriku tidak dilanat malaikat. Makanya waktu mengajak itu jangan paksa memaksa. Ketika istri kecapean, istrinya sudah lagi berat banget, ya jangan ngajak. Kamu tahu kalau diajak dia nanti menolak. Lah kok malah diajak? Berarti kan kamu mengendaki dia dilanat malaikat. Jadi cara menggunakan hadis ini jangan digunakan untuk ancaman, tapi gunakan untuk menjadi suami yang bijak. Bahwa aku tidak mau istriku dilanat oleh malaikat, maka aku hanya akan mengajak istriku di saat dia memang benar-benar siap untuk diajak. Dan aku tidak mengajak istriku ketika aku menyaksikan dia kecapean atau dia kelelahan atau dia sakit atau yang lainnya, yang apabila aku mengajaknya, dia akan berpeluang untuk menolak karena sedang sakit atau sedang kecapean. Jadi gunakan itu untuk menjadi suami yang bijak, jangan digunakan untuk menakut-nakuti dan mengancam istrinya gitu ya. Sama hadisnya, tapi orang menggunakan dengan cara berbeda. Dan itu akan menimbulkan suasana yang berbeda. Kalau orang digunakan, hadis ini digunakan untuk ancam-mengancam, oh nggak akan keluarganya itu mendapatkan kebaikan-kebaikan di
di dunia gitu ya, karena ancam mengancam. Poin 1 dari An-Nisa 19 tadi adalah tidak ada paksa memaksa. Jadi kalau istilah di barat ada sexual consent, itu memang istilah yang sangat sangat barat gitu, sangat sekuler gitu ya. Tapi kalau kita ambil dalam konteks suami istri itu jadi benar. Jadi sexual consent itu menjadi salah apabila bukan suami istri. Tetapi sexual consent itu menjadi benar apabila dia suami istri. Tetapi yang dimaksud dengan istilah sexual consentnya orang barat itu umum, bukan hanya suami istri, siapapun gitu. Jadi persoalan tentang seksual itu menurut orang-orang barat adalah apabila terjadi paksa memaksa. Yang kemudian kalau seseorang memaksa pihak lainnya, itu yang masuk kategori kekerasan. Jadi muncullah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suami memaksa istrinya, dan itu yang sempat diusulkan untuk menjadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu undang-undang rancangan undang-undang yang sangat bermasalah ya, karena persoalannya adalah bahwa kalau ada seorang laki-laki pulang ke rumah ngajak istrinya berhubungan, lalu istrinya menolak, lalu dia memaksa, maka istrinya itu bisa melaporkan suaminya itu ke polisi dengan tuduhan memaksa dirinya. Karena tidak boleh ada kekerasan, maka suaminya kena pasal kekerasan. Tapi gara-gara sang suami ini ditolak oleh istrinya, lalu dia keluar rumah, terus masuk ke rumah tetangga, di sana ada istri yang lagi nganggur, lalu dia ngajak istri itu, yang di rumah tetangga itu, dan sang istri itu, istri yang tetangga itu mau, nggak ada paksaan, maka itu nggak bisa kena delik. Berdasarkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu, karena basicnya adalah sexual consent, perbuatan seksual berdasarkan mau sama mau, suka sama suka. Sepanjang suka sama suka, tidak ada deliknya. Kalau itu suami istri, kalau ada paksaan, maka bisa menjadi delik. Lainnya kan nggak adil kan. Nah, Islam juga tidak membolehkan seorang suami maksa-maksa istrinya kayak begitu. Itu juga tidak benar gitu. Tetapi, masa kalau kemudian bukan pasangannya terus nggak kena delik, itu kan jadi tidak seimbang dan jadi tidak adil begitu. Nah, jadi poin 1, supaya kita mendapatkan surga di dunia, ini sebelum cerita surga akhirat ya, supaya dapat surga dunia itu jangan paksa memaksa. Ini bagian dari istijabah tadi. Allah nyuruh kita untuk la yahillu lakum antari sunisa akarha. Kalau nikah nggak boleh memaksa, nikah harus berdasarkan kerelaan. Dan ketika nanti sudah hidup berumah tangga juga jangan ada paksa memaksa di antara kalian. Kemudian poin keduanya dari surat An-Nisa 19 adalah wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bifahisyatin mubayyinah. Janganlah kamu menyusahkan mereka, menyesakkan mereka, menyempitkan mereka disebabkan oleh karena kamu hendak mengambil sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Illa ayatina bifahisyatin mubayyinah, kecuali ketika mereka melakukan tindakan yang fahisyah mubayyinah. Apa makna penggal kedua ini? Ini masih merupakan koreksi terhadap perilaku masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Dulu, orang-orang jahiliyah itu, kalau ada perempuan yang suaminya meninggal dunia, perempuan itu diambil dengan paksa untuk menjadi istrinya tanpa ditanya apakah mau apa tidak. Nah, setelah menjadi istrinya, nanti kalau si laki-laki ini sudah bosan, sudah nggak mau lagi sama dia, dicerai gitu aja, dibuang gitu aja. Jadi waktu ngambilnya memaksa, nggak pakai ditanya, nggak pakai kerelaan, dan ketika menceraikan itu semau-maunya, semena-mena waktu menceraikan itu. Sambil dicerai, sambil disuruh mengembalikan sebagian dari apa yang pernah diberikan. Dulu aku pernah ngasih ini kan, dulu pernah aku ngasih ini kan, ayo kembalikan ini, kembalikan itu gitu. Dan ayatnya sudah sangat jelas, wala ta'duluhun, jangan menyusahkan mereka, jangan menyempitkan mereka, jangan menyesakkan mereka. Kebolehannya itu terjadi, kebolehan menceraikan ini terjadi apabila illa ayatina bifahisyatin mubayyinah, kecuali apabila perempuan yang sudah dinikahi tadi itu melakukan fahisyah mubayyinah. Kalau fahisyah tetapi tidak mubayyinah, maka nggak boleh. Jadi harus fahisyah dan harus mubayyinah. Fahisyah itu perbuatan keji, mubayyinah itu terang-terangan, jelas, nyata, bukan dugaan, bukan persepsi, tapi benar-benar kejadian gitu ya. Kalau contoh yang tidak mubayyinah itu apa? Deliknya itu berupa chatting gitu.
Dia nuduh istrinya, kamu selingkuh ya sama laki-laki ya, ini buktinya, kamu chatting, ini chattingannya masih ada nih, chattingannya masih tersimpan di handphone kamu. Ini bukan fahisyah mubayyinah yang kayak begitu. Tetapi kalau perselingkuhannya itu jelas-jelas dilakukan dengan tindakan yang nyata bahwa dia itu berselingkuh, terang-terangan gitu ya, maka itu baru kemudian dibolehkan dalam ayat ini. Kalau kamu menceraikan, lalu kemudian si perempuan itu mengembalikan sebagian dari apa yang dulu pernah diberikan. Kalau tidak ada peristiwa fahisyah mubayyinah, maka tidak dibolehkan. Nah, arahan kedua dalam penggal An-Nisa 19 ini adalah bahwa kita tidak dibolehkan untuk menyusahkan atau menyesakkan atau menyempitkan pasangan kita. Ayat ini, sahabat sekalian, Anda baca Ibnu Katsir, Anda membaca Al-Qurtubi, Anda membaca Al-Manar, itu nanti akan ketemu penjelasan yang mirip. Salah satu penjelasan yang mirip dari berbagai kitab tafsir itu adalah bahwa ayat ini, surat An-Nisa 19 ini, itu berlaku timbal balik antara laki-laki kepada perempuan dan antara perempuan kepada laki-laki. Jadi ayat ini memang khitabnya kepada laki-laki, bahwa Allah menyuruh laki-laki untuk berlaku tertentu kepada perempuan. Tetapi para ulama tafsir menyatakan ayat ini meskipun khitabnya kepada laki-laki, tetapi pada dasarnya berlaku timbal balik, sehingga berlaku pula sebaliknya kepada istrinya. Contohnya, ketika misalnya tidak boleh paksa memaksa, itu istri nggak boleh maksa suaminya, suami nggak boleh maksa istrinya. Kemudian penggal kedua ini, poin keduanya adalah tidak boleh menyesakkan, menyusahkan, menyempitkan gitu. Itu sama, laki-laki nggak boleh menyusahkan istrinya, istri nggak boleh menyusahkan suaminya. Jadi berlaku timbal balik seperti itu ya. Nah, jadi apa itu perilaku-perilaku yang menyesahkan atau menyempitkan, menyesakkan itu apa itu? Jadi perbuatan-perbuatan yang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang suami yang dibuat bersedih, dibuat berduka oleh istrinya. Ada seorang istri yang dibuat bersedih, dibuat berduka oleh suaminya. Istrinya sakit hati dan kemudian nangis-nangis berhari-hari, nggak bisa tidur karena mikirin suaminya yang menyakiti dirinya, misalnya gitu ya. Atau suaminya yang marah kepada istrinya, berhari-hari marah karena istrinya melakukan perbuatan yang menyakiti hati suaminya. Ini contoh menyusahkan, menyesakkan ya, menyempitkan gitu. Itu kalau kita di rumah tangga menghindari perbuatan yang bisa menyusahkan pasangan kita, insya Allah baiti janat itu didapatkan. Jadi mesti akan bisa kita temukan suasana rumah tangga yang menyenangkan. Kenapa? Karena semuanya tidak ada yang merasa sesek gitu ya, nggak ada yang merasa sempit, nggak ada yang berasa susah gitu. Bener-bener suasana rumah tangganya itu menjadi suasana rumah tangga yang nyaman bagi semuanya gitu. Nggak ada paksa memaksa, tidak ada menyakiti, menyempitkan, menyesakkan, melukai gitu. Itu poin kedua. Lalu poin ketiganya dalam An-Nisa ayat ke-19 adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kamu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu dikenal ya, arafa, dikenal. Jadi yang dimaksud dengan dikenal itu apa? Para ulama mengatakan pergauli istri kamu dengan cara yang dikenal oleh dirinya. Jadi bukan cara asing, dikenal oleh dirinya, yaitu tindakan yang disenangi oleh istri kamu, sepanjang hal yang disenangi oleh istri kamu itu tidak melanggar syarak, tradisi, dan kesopanan. Ini catatan dari Ibnu Katsir. Demikian juga dalam catatannya dalam kitab tafsir Al-Manar, sama catatannya, pergauli istri kamu dengan cara yang disenangi oleh istri kamu, sepanjang yang disenangi istri kamu itu tidak melanggar syarak, syariah, tradisi, dan kesopanan. Jadi kalau seorang suami mempergauli istrinya, itu bukan dengan cara yang dimaui oleh istrinya, bukan dengan cara yang dimaui oleh suaminya, tapi dengan cara yang disenangi oleh istrinya. Nah, karena ayat ini juga berlaku timbal balik, maka berlaku hal yang sama kepada para istri, bahwa ketika istri itu berinteraksi dengan suaminya, maka faktor pertimbangannya adalah interaksi yang menyenangkan suaminya, bukan yang dimaui oleh istrinya. Ini berlaku timbal balik. Coba bayangkan ya, kalau rumah tangga kita, rumah tangga Anda semuanya, rumah tangga kita semuanya, itu isinya sebuah interaksi yang kalau misalnya ya, suami memperlakukan istri itu ngelihat apakah istri itu suka aku perlakukan begini. Dia tidak, tadi nomor satu nggak memaksakan kehendak, kemudian tidak menyempitkan, menyesakkan,
lalu berinteraksi dengan cara yang disenangi oleh dirinya. Istrinya suka diperlakukan apa, lalu kita memberikan apa yang disenangi istri itu mesti kan senang semua itu. Tidak ada pihak yang terdolimi di rumah tangga seperti itu. Sang istri memperlakukan suami dengan cara yang disukai oleh suami itu. Kamu pengen diapain, Mas? Kamu suka diapain? Kamu pengennya aku itu ngapain kepada kamu gitu. Kalau dua-duanya sudah sampai mencapai level pengetahuan tentang apa yang disenangi oleh istrinya dan apa yang disenangi oleh apa yang disukai oleh istrinya dan apa yang disukai oleh suaminya. Jadi istri mengerti apa yang disenangi suaminya itu dari dirinya. Aku berlaku apa kepada dirimu. Lalu suami mengerti apa yang disukai oleh istrinya. Aku berlaku apa kepada dirimu yang kamu sukai gitu. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang bahkan perlu ada komitmen. Kalau di materi-materi pelatihan saya itu ada yang namanya membuat PDK. PDK itu pintu darurat keluarga. Jadi pintu darurat keluarga itu gambarannya seperti kalau teman-teman naik pesawat, nanti di dalam pesawat itu akan mendapatkan keterangan dari pramugari ya sebelum berangkat itu berdasarkan petunjuk penerbangan sipil, maka kami harus memperagakan alat-alat keselamatan sebagai berikut. Salah satunya adalah pesawat kita ini dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat, 4 di bagian depan, 2 di bagian tengah, dan 4 di bagian belakang. Itu pesawat apa namanya? Ini pesawat yang paling banyak di Indonesia yang seperti itu 10. Jadi 4 di bagian depan, 2 di bagian tengah, 4 di bagian belakang. Ini pesawat yang paling sering delay, paling sering terlambat ini. Makanya penumpangnya paling banyak dan penumpangnya mesti hafal karena ini sekarang itu jalur penerbangan dikuasai oleh yang ini gitu. Yang depannya 4 pintu, tengahnya 2 dan belakangnya 4 itu. Jadi kemanapun kita tawaran tiket mesti datang dari pesawat yang satu ini. Gunanya apa pintu darurat di pesawat itu? Bukankah sudah ada pintu-pintu yang membuat penumpang itu naik dan turun ya? Pintu depan, pintu belakang itu. Lalu gunanya apa ada pintu darurat itu? Gunanya adalah ketika pesawat itu mendarat dengan darurat. Maka kalau hanya mengandalkan pintu-pintu utama, penumpang nggak akan selamat. Penumpangnya 100-an lebih, lalu kemudian pintunya cuma 2, padahal situasi darurat, nggak mungkin dong akan selamat. Jadi pintu darurat itu adalah pintu penyelamatan ketika terjadi situasi darurat. Gampang memahami kalau pesawat ya, fungsinya kayak begitu. Jadi kita gunakan itu apabila situasi darurat. Nah, apakah keluarga itu bisa memiliki situasi darurat? Sangat mungkin dan sangat banyak. Keluarga itu bisa memiliki situasi-situasi darurat. Seperti apa contoh darurat keluarga itu? Contohnya adalah ketika antara suami dan istri itu sudah tidak bisa ngomong lagi. Ngomong aja nggak bisa. Istri merasa nyesek, nggak nyaman dengan suaminya, tapi nggak bisa ngomong sama suaminya. Kenapa nggak bisa ngomong? Karena setiap kali ngelihat suaminya itu sudah emosi duluan. Jadi kalau dia ngomong nanti malah omong-omong yang nggak enak gitu. Lalu suaminya juga emosi sehingga kemudian kalau ngomong sama istrinya nanti munculnya malah omongan-omongan yang jelek. Akhirnya menahan diri. Ini kalau orang-orang beriman nggak mau menyakiti dengan kata-kata maka akhirnya memilih diam. Nah begitu memilih diam akhirnya nggak ada komunikasi. Dan ketika nggak ada komunikasi maka masalah tidak selesai. Bahkan darurat itu namanya. Jelas ada masalah yang menyebabkan keluarga mereka itu berada dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi nggak bisa diomongin karena suasana emosional ya pada suami atau pada istrinya emosional. Jadi kalau aku ngomong nanti malah berantem nih kita. Jadi aku milih diam deh kata istrinya. Suaminya juga begitu. Kalau aku ngomong nanti aku malah jadi emosi, marah-marah. Mending aku diam aja gitu. Karena hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya kamu ngomong yang baik atau kamu diam. Dan aku khawatir nggak bisa ngomong yang baik, maka aku diam. Secara hadis dan akhlak ini benar karena dia memilih diam daripada omongannya jelek-jelek. Tetapi dalam manajemen rumah tangga ini jadi tidak benar karena dua-duanya memilih diam dan masalah mereka tidak pernah selesai. Akhirnya kemudian yang muncul adalah situasi darurat keluarga. Nggak ada omongan antara suami dan istri itu. Ini teman-teman kalau saya cuplikan kondisi
problem-problem rumah tangga di ruang konseling itu ngeri-ngeri itu. Saya ambil satu aja biar kamu nggak ngeri nikah ya, biar kamu tetap semangat nikah gitu. Jadi contoh konflik yang pernah dibawa ke ruang konseling itu suami istri yang daruratnya itu terlalu lama. Mereka itu diam-diaman selama 12 tahun, padahal serumah. Jadi suami istri itu nggak pernah ngobrol lagi selama 12 tahun. Kejadiannya ketika anak kedua lahir, jadi anak kedua lahir masih bayi, sang istri lagi menyusui bayi itu, lalu entah ada pemicu apa, malam itu konflik besar antara suami dan istri. Konflik sangat hebat antara suami dan istri. Saking marahnya, sang istri kemudian masuk ke kamar, bawa dua anaknya, dan mengunci pintu kamar dari dalam. Sang suami karena merasa dijauhi sama istrinya, dia buka kamar sebelahnya, karena kan ada beberapa kamar di rumahnya itu. Ya wes, gue neng kamar kono, aku lanjut kamar dewe, dia masuk kamar sebelahnya, dan mengunci juga dari dalam. Mulai malam itu, sampai 12 tahun kemudian, mereka tinggal di kamar yang berbeda, meskipun satu rumah, dan tidak saling bicara. Sang suami itu awal-awal masih ngajak bicara istrinya, tetapi istrinya karena diam terus, tidak mau ngomong terus, akhirnya suaminya ikut diam, dan berlanjutlah sampai 12 tahun itu. Nah, yang bawa ke ruang konseling itu anak pertamanya. Anak pertamanya itu sudah gede ya, sudah remaja menjelang dewasa gitu. Lalu dia nggak nyaman dengan kondisi orang tuanya yang diam-diaman. Jadi mungkin si orang tua itu mikir, nanti kalau kita berantem, bertengkar, anak kita jadi ngerti kalau kita bertengkar. Mending kita diam-diam saja, biar anak kita nggak tahu. Lah kan ngerti juga, wong bapak ibunya nggak pernah ngomong kok. Kalau bapak ibu itu baik-baik saja kan harusnya ngobrol tuh. Nggak pernah ngobrol tuh bapak ibunya. Jadi nanti kalau ibunya itu masih mau melayani suami itu dalam bentuk masakin untuk makan gitu ya, itu dia masih mau ngurusi masakan di rumah itu. Kemudian nyuci baju suaminya masih mau. Dia itu hanya nggak mau dua. Yang pertama adalah ngomong, yang kedua adalah melayani hubungan suami istri. Dia dua-duanya itu menolak, nggak mau gitu. Jadi akhirnya dua-duanya itu saling diam dan tidak ada interaksi biologis di antara mereka berdua. Tapi tetap serumah. Dan nggak ada omongan di antara mereka. Tadi kan darurat banget ya. Apalagi sudah 12 tahun gitu. Lah kenapa yang bawa ke ruang konseling malah anaknya? Karena capek anaknya itu menjadi komunikator di antara bapak dan ibunya itu. Jadi nanti kalau ibunya sudah bikin sarapan pagi, lalu ditata di meja sarapan gitu, kemudian ibunya kan bilang sama anak perempuannya, anak pertama ini perempuan ya, dia bilang sama anaknya itu, Nduk, ngomong ke bapakmu, Nduk, sarapannya wis siap itu. Nduk, kamu bilang sama ayahmu, sarapan sudah siap. Lalu anaknya ke kamar ayahnya ngetok-ngetok pintu, Pak, jari ibu sarapannya wis siap. Terus dari dalam kamar ayahnya bilang, ngomong ibumu, engkose. Gitu. Nah peristiwa ini membuat capek anaknya, karena tiap hari dia harus melakukan itu. Bapaknya ngomong apa ke ibunya, dia harus nyampaikan ke ibunya, engkau nanti ibunya jawab apa, dia kembali ke bapaknya untuk jawab lagi ke bapaknya, capek kan? Dia terus-menerus disuruh menjadi komunikator di antara dua orang itu. Jadi akhirnya, udahlah, dibawa aja ke ruang konseling gitu. Jadi saya bilang, kenapa kamu itu memilih berada dalam suasana darurat selama ini? Lalu terus apa yang kamu nikmati dari hidup berumah tangga itu? Sejak anakmu masih kecil sampai sekarang dia sudah remaja gitu, kamu diam-diaman terus itu, apa yang kamu nikmati dari hidup berumah tangga itu? Gitu. Nah itu contoh situasi darurat kan? Dan kenapa mereka tidak bisa mengatasi? Karena mereka tidak punya pintu daruratnya. Jadi pintu darurat itu dibikin sebelum muncul suasana darurat. Kalau pesawat sudah terlanjur menjadi darurat, nggak bisa bikin lagi, gimana caranya? Suasana darurat suami istri sudah terjadi, lalu mereka baru berpikir, gimana pintu daruratnya? Lah sudah susah, bukan nggak bisa, tapi sudah semakin sulit gitu. Tapi mestinya mereka sudah menyepakati dulu. Makanya kalau babnya misalnya tadi adalah perbuatan atau tindakan yang menyenangkan pasangan, ya, memperlakukan pasangan seperti apa yang disenanginya. Jadi kalau dalam situasi darurat itu bisa dirumuskan pintu daruratnya itu. Contoh dari darurat yang sederhana sampai darurat yang rumit-rumit ya. Contohnya seperti ini. Istri itu perlu mengetahui tentang respon yang diinginkan oleh suaminya ketika suami sedang marah kepada dirinya.
Mas, jika suatu ketika nanti kamu marah, kamu pengennya aku berlaku seperti apa kalau pas kamu marah itu? Kalau kamu tidak tahu respon yang dikehendaki suami kamu, pasti respon kamu nanti salah, tidak sesuai dengan maunya dia gitu. Jadi kalau suaminya marah, lalu kemudian kamu sudah tahu ini bagian dari pintu darurat tadi ya. Kalau dia marah, terus aku harus ngapain? Kalau pertanyaan itu ditanyakan di saat suaminya marah, pasti nggak bisa. Lagi suaminya ngamuk-ngamuk gitu, terus kemudian istrinya nanya, Mas, kalau pas kamu marah kayak begini, aku harus ngapain? Itu nggak bisa, suaminya suruh jawab itu nggak bisa, karena sedang marah. Apalagi kalau ditanya, Mas, kamu sekarang itu lagi marah ya? Oleh karena itu, pintu darurat keluarga ini, itu hanya bisa dibuat ketika belum terjadi suasana daruratnya. Pintu sudah dibuat sebelum penerbangan. Pintu sudah dijelaskan oleh pramugari sebelum penerbangan. Ini kalau teman-teman kalian pernah berkegiatan di negara-negara di barat sana ya, di Amerika apa di Eropa gitu. Anda mesti ngerti kalau kita punya kegiatan banyak orang seperti ini, itu mesti sebelum, dimanapun ya, pokoknya kalau di gedung, dimanapun gedungnya, kalau kemudian kita punya acara bareng seperti ini, banyak orang itu mesti sebelum acara ada seseorang yang akan mengatakan, perlu kami sampaikan protokol kondisi darurat gedung ini. Gedung ini dilengkapi dengan berapa pintu, nanti kalau terjadi situasi darurat, evakuasi menuju ke pintu mana, menuju ke, dan seterusnya. Itu bukan hanya pesawat ya, jadi pada dasarnya evakuasi, kita akan lari kemana, itu menjadi sesuatu yang berlaku untuk secara general. Makanya kenapa korban di Aceh waktu tsunami sangat besar, karena kita tidak pernah dilatih untuk mengetahui jalur evakuasi. Masyarakat Jepang itu kenapa kalau tsunami korbannya tidak terlalu banyak, selain karena penduduknya nggak terlalu banyak, juga karena mereka sudah dilatih dengan jalur evakuasi. Jadi masyarakat Jepang itu setiap tahun sekali itu melakukan pelatihan evakuasi. Kalau nanti ada banjir, kalau ada gempa, kalau ada tsunami, maka untuk wilayah sini larinya ke sana, untuk wilayah sana jalurnya ke sana. Evakuasi itu sudah jelas. Jadi orang itu kalau aku tinggal di sini, kalau nanti ada tsunami dari arah laut sana, maka aku menyelamatkannya ke arah ini. Coba waktu kita tahun 2006 ya, di Jogja gempa besar itu. Kan Merapi barusan berguncang, meletus kan, Merapi. Lalu kemudian terjadi gempa di Bantul. Dan kita saling nggak tahu tuh, apakah gempa ini karena Merapi erupsi, waktu itu kita nggak tahu pada hari kejadian itu. Sehingga akhirnya ketika terjadi isu hoax, tsunami, itu yang kalian tinggal di Jogja di tahun 2006, kalian mesti mengingat peristiwa itu. Lalu kemudian kita lari semuanya, yang dari atas turun ke bawah karena takut dengan lahar. Merapi sedang berkegiatan. Jadi gunungnya lagi nggak baik-baik saja, lagi batuk-batuk, maka orang yang di atas lari ke bawah, yang dari bawah lari ke atas karena isu tsunami. Jadi waktu itu kita tempuk di tengah-tengah itu karena sama-sama nggak tahu mau kemana. Jadi orang bergerak saja dan tidak tahu mau kemana. Yang bawah mau ke atas, padahal yang di atas ke bawah. Itu karena kita tidak pernah teredukasi untuk evakuasinya itu kemana. Kita menyelamatkan dengan cara kita masing-masing. Begitu gambaran suami istri ketika dalam rumah tangga itu tidak ada kesepakatan tentang pintu darurat keluarga itu. Jadi akhirnya ketika terjadi situasi darurat, masing-masing menyelamatkan dengan caranya. Suami berusaha menyelamatkan, istri berusaha menyelamatkan, tapi dengan pikirannya, tidak ada kesepakatannya. Demikian pula para suami ya, itu perlu untuk mengetahui, dek, kalau misalnya kamu lagi ngambek gitu, kalau kamu lagi marah gitu, kamu sukanya itu kalau aku ngapain? Jadi waktu kamu ngambek itu, aku tuh harus ngapain? Kalau kamu tidak ngerti itu, nanti kamu juga akan salah memperlakukan dia. Ketika perempuan nangis ya, ngambek, nangis gitu, terus malah kamu tinggalkan, itu kan tindakan yang salah. Karena semakin menyakitinya, ngerti istrinya nangis-nangis, malah ditinggal. Padahal yang dimau istrinya adalah, kalau dia nangis itu, boya dipeluk gitu loh. Bukan ditinggal. Nah kalau kamu nggak ngerti tentang perilaku apa yang diinginkan oleh istri kamu, itu nanti semakin memperunyam persoalan. Oh, daripada di rumah ngelihat orang nangis-nangis, mending aku keluar aja. Di sana banyak orang ketawa-ketawa.
Jadi pada akhirnya misi penyelamatan sang suami itu hanya menyelamatkan dirinya, tetapi tidak menyelamatkan keluarganya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita pengen ya supaya wa ashiruhunna bil ma'ruf itu kita mengetahui apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Suami mengerti apa yang dimaui istrinya, istri mengerti apa yang dimaui oleh suaminya. Kebayang nggak bahwa surga dunia, baiti janati, pasti mereka dapatkan kalau suasana mereka sudah seperti itu. Kembali nomor 1 tadi, tidak ada paksa memaksa kan? Suami istri nggak ada paksa memaksa. Mereka omongkan baik-baik semua keinginannya. Suami punya keinginan didialogkan, istri punya keinginan didialogkan. Nggak ada paksa memaksa di antara mereka. Yang kedua tadi adalah tidak menyesakkan, tidak menyempitkan, tidak menyakiti pasangan. Jadi tindakan-tindakan yang nanti bisa membuat pasangannya jadi sesak napas gitu ya, itu dihindari. Jadi semuanya merasa nyaman di situ. Yang ketiga adalah memperlakukan pasangan seperti apa yang disukai oleh pasangan itu. Suami memperlakukan istri dengan cara yang disenangi istri, istri memperlakukan suami dengan cara yang disenangi oleh suami. Kalau sudah seperti itu, pastilah keluarga ini akan sangat bahagia. Baiti janati, rumahku surgaku akan didapatkan. Lalu yang keempat dari An-Nisa ayat 19 adalah fa'in karitumuhunna fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Penggal keempatnya adalah fa'in karitumuhun. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu sukai dari dia, dari istri kamu, maka kata para ulama, bersabarlah. Kalau kamu menyaksikan, melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dari istri kamu, maka bersabarlah. Jadi poin yang keempat adalah toleran, bersabar terhadap kekurangan pasangan. Lagi-lagi ayat ini menurut para ulama berlaku timbal balik, khitabnya kepada laki-laki, tetapi ayat ini berlaku pula antara istri kepada suaminya. Jadi timbal balik suami istri. Yang keempat ini adalah kalau kita menemukan hal yang tidak menyenangkan, fa'in karihtumuhun, ada sesuatu yang kamu tidak menyukainya, bersabarlah. Cek ya di kitab-kitab tafsir, itu para ulama mengatakan makna penggal itu, fa'in karihtumuhun itu maknanya adalah kalau kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu, maka bersabarlah. Jadi toleran terhadap kekurangan pasangan. Makanya sebagian ulama kita mengatakan bahwa menikah adalah bab menerima sesuatu yang ada pada pasangan kita yang belum kita ketahui sebelum kita menikah. Waktu ta'aruf kita sudah saling cocok, oke kita menikah, setuju, akhirnya menikah. Lalu setelah menikah, sekian tahun kemudian atau sekian bulan kemudian, muncul hal-hal yang dulu belum kita tahu. Dan kemudian kita menjadi kecewa dengannya. Oh jebule kayak gini toh, ternyata kayak begini ya. Aku nggak mengira, tak kira nak nikah karo perempuan solihah yang menutup aurat dengan rapi, biasa ngaji ke masjid Nurul Asri, itu semuanya akan baik-baik saja. Jebule kayak gini, ternyata kayak begini, kecewa. Aku mengira kalau dapat ikhwan yang biasa ke masjid, iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, biasa ikut ngaji dan seterusnya, aku kira semuanya akan happy-happy saja. Jebule mek kayak gini. Jadi akhirnya kecewa kan? Nah, ketika mulai menyaksikan ada yang mengecewakan dari pasangan, maka bersabarlah. Itulah sebabnya sebagian ahli mengatakan bahwa isinya rumah tangga kita itu 80%-nya adalah kesabaran. 80% rumah tangga itu isinya kesabaran. Kalau nggak sabar ya, suami istri itu berantem terus. Karena ngerti nggak kamu bahwa semua orang itu menjengkelkan? Ngerti nggak? Semua orang itu menjengkelkan. Jadi bahkan kadang-kadang kita itu jengkel dengan diri kita sendiri gitu. Makanya kalau kamu mencari orang yang tidak menjengkelkan itu nggak ada. Istri kamu suatu ketika pasti menjengkelkan bagi kamu. Suami kamu ya mbak ya, nanti suatu ketika kamu memilih suami gitu, bagi yang belum punya. Kalau sudah punya jangan milih lagi. Jadi kamu yang belum punya suami itu kalau nanti kamu memilih bahkan yang paling soleh di muka bumi ini, yang hafid Quran, yang akhlaknya terpuji, yang banyak ilmu agamanya, kamu sudah berhasil mendapatkan seorang laki-laki yang semacam itu, yang berhasil kamu temui, itu pun suatu ketika nanti membuat kamu menjadi nggak nyaman. Suami kamu nanti pasti akan menjengkelkan kamu. Suatu ketika nanti suami kamu pasti akan menyebalkan bagi kamu. Wah jelai tenan. Nyebahi kata orang Jawa ya. Jadi semua orang itu menjengkelkan.
Kamu nanti suatu ketika, istri kamu sesolihah apapun, suatu ketika nanti akan menjengkelkan kamu. Jadi gimana caranya supaya kamu nggak jengkel? Sebelum kamu menikah, di saat kamu ta'aruf, kamu sudah mencadangkan plafon dalam diri kamu itu untuk mengatakan seperti ini. Aku tahu, ini jangan diomongin ke pasangan kamu ya. Ini untuk kamu sendiri. Jadi ini janji diri. Janji diri. Para akhwat berkata kepada dirinya sendiri. Para ikhwan berkata kepada diri sendiri. Enggak diomongin ke calonnya itu, tapi janji diri. Berkata begini, aku tahu suatu ketika nanti kamu akan mengecewakan aku. Aku tahu suatu ketika nanti pasti kamu menyakiti hatiku. Aku tahu suatu ketika nanti kamu pasti akan membuat aku tidak nyaman. Tetapi semuanya sudah aku maafkan sebelum kejadian. Kalau kamu berlaku seperti itu, kamu tidak akan menganggap pasangan kamu menjengkelkan. Begitu nanti suatu ketika setelah sekian bulan menikah, setelah sekian tahun menikah, bener tuh. Tenan toh, jengkelke toh, ning wis tak ampuni ya, wis rampung. Soalnya wis ngerti dari dulu. Kalau kamu tidak menyiapkan perasaan seperti ini, nanti terkejutnya itu berlebihan. Loh, kok kayak begini ya? Aku kira kalau laki-laki soleh yang biasa ngaji, biasa ke masjid, tilawahnya banyak, hafalan Qur'annya banyak, itu dia akan baik-baik saja gitu. Ternyata seperti ini ya. Terkejut kamu akan berlebihan, shock gitu ya. Jebule terus gitu. Tapi kalau kamu sudah menyatakan dari awal, aku ngerti kok. Kok urung nikah kok wis ngerti? Lah diomongi Pak Cah. Saya di ruang konseling itu kan sudah 23 tahun teman-teman, jadi kan sudah terlalu banyak saya mengerti tentang persoalan hidup berumah tangga itu ya. Tiap hari harus menyelesaikan sangat banyak pertanyaan-pertanyaan masalah, baik online maupun offline gitu kan. Jadi kan akhirnya saya menjadi mengerti bahwa hidup berumah tangga itu mesti suatu saat nanti pasangannya akan menyakiti dirinya. Oleh karena itu sebelum menikah itu kamu sudah siapkan itu. Aku tahu suatu ketika nanti kamu pasti menyakitiku. Aku tahu suatu ketika nanti pasti kamu mengecewakanku. Aku tahu suatu ketika nanti pasti kamu akan membuat aku tidak nyaman, tapi semua sudah aku maafkan. Bukankah manusia itu punya banyak kekurangan dan kelemahan, dan oleh karena itu kekurangan dan kelemahannya itu bisa membuat kita menjadi kecewa gitu ya. Baik, mana jamnya mas? Jamnya mana jamnya? Oh itu. Oh masih ada waktu ya. Oke. Terus yang kelima dari surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu tidak suka kepada sesuatu yang ada pada istri kamu atau suami kamu, tetapi Allah sudah memberikan pada dirinya itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Berarti poin kelima ini arahan Quran kepada kita adalah agar kita lebih fokus melihat sisi kebaikan pasangan kita, khairan katsira. Poin keempat tadi, toleran, bersabar terhadap kekurangan pasangan. Poin kelimanya, lebih fokus untuk melihat khairan katsira yang telah Allah berikan. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada pasangan kamu, tetapi Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak kepada kamu. Kepada pasangan kamu ya, khairan katsira. Jadi, lihatlah kebaikan-kebaikan yang banyak, jangan fokus kepada kekurangannya. Bahwa semua orang pasti punya kekurangan. Kalau kalian para suami atau calon suami melihat istrinya itu ada kekurangannya, pahami bahwa kamu pun juga punya kekurangan. Kalau kalian para istri melihat suaminya atau calon suaminya nanti ya, kalau sekarang belum menikah, setelah menikah nanti kamu mengetahui bahwa suami kamu ternyata ada kekurangannya, kamu juga harus paham bahwa aku juga punya banyak kekurangan. Karena aku juga punya banyak kekurangan, maka aku lebih suka untuk fokus melihat kepada kebaikan-kebaikan pasanganku. Jadi buat daftar kebaikan pasangan ya teman-teman sekalian. Buat daftar kebaikan pasangan. Gunanya apa? Kalau kamu bisa menemukan sangat banyak kebaikan pasangan, misalnya kamu dapatkan 100 kebaikan istriku, kamu punya angka 100, maka suatu ketika istri kamu melakukan hal yang tidak kamu sukai, ini cuma satu yang tidak aku sukai, masih ada 100 lainnya yang aku sukai. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada istri kamu, pada suami kamu, tetapi Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak. Fokuslah melihat kebaikan yang banyak, jangan melihat kekurangannya. 100 kebaikan sudah kamu kantongi, tapi begitu ada satu kekurangan, itu yang kamu ratapi. Jadi
membuat tidak nyaman di hati. Maka kalau lima-limanya ini baru poin 1 loh ya. Dari semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi yang 1 ini itu pun istijabah baru dari 1 ayat ya. Kita belum mengistajabah ayat-ayat yang lainnya ya. Jadi kalau pengen surga dunia kita dapatkan, kita belum bicara surga akhirat, kita bicara surga dunia, maka kita harus istijabah terhadap perintah-perintah Allah. Salah satu perintah Allah terhadap rumah tangga adalah An-Nisa ayat 19. Dan dalam surat An-Nisa 19 itu ada 5 arahan dari Allah kepada kita. Nomor 1, jangan paksa memaksa. Nomor 2, jangan menyesakkan, menyakitkan, menyusahkan. Nomor 3, agar berinteraksi, bergaul dengan pasangan sesuai dengan apa yang disukai oleh pasangan. Nomor 4, toleran, bersabar atas kekurangan pasangan. Nomor 5-nya lebih fokus untuk melihat sisi-sisi kebaikan, sisi positif dari pasangan. Insya Allah kalau kita istijabah baru 1 ayat ini saja, itu sudah membahagiakan. Belum kalau kita istijabah pada ayat-ayat yang lainnya yang tidak mungkin kita kaji sekarang karena waktunya sudah habis. Nah jadi ini PR ya, karena masih banyak banget ini poin-poinnya. Jadi ini dulu karena menjelang berbuka, maka 1 ikhwan, 1 akhwat. Siapa yang angkat tangan duluan bertanya, oh tak kasih hadiah. Aku belum ngomong kasih hadiah sudah angkat tangan ya. Tak kasih hadiah Mbak. Boleh diambilkan pas saya Mas, sebentar ya maaf. Mbak, boleh dibantu mic-nya, siapa yang bisa membantu? Itu Mbak di tengah ini. Syukron. Itu di bawah ini Mas, tuh di bawah itu. Tuh. Oke. Ini nggak bisa Pak? Ini loh. Ini. Mbak boleh maju Mbak di sini Mbak. Yang bertanya. Maka, oke. Sebentar saya kasih hadiah dulu Mbak ya. Saya tadi sudah berniat memberi hadiah kepada seorang yang angkat tangan pertama kali dan penjenengan yang angkat tangan ya. Ini buku terbaru saya. Maka silakan. Itu kan di poin pertama tuh, saya izin bertanya, di poin pertama kan langsung istijabah terhadap perintah Allah gitu ya. Gimana caranya kita memberanikan diri atau memulai untuk ikhlas terhadap perintah Allah tersebut? Karena mungkin dalam pandangan saya gitu, misalkan laki-laki yang melamar akhwat, pada mulanya dimulai dengan ketertarikan atau misalkan pada mulanya ngelihat sosok akhwatnya tersebut gitu, bukan langsung yang kayak karena Allah semata gitu. Okay. Terus mungkin sering kali juga ditemukan kalau kasus-kasus pada akhwat tuh merasa diri tidak layak, trauma dengan pernikahan orang tua dan lain sebagainya yang sulit bagi kita rasanya untuk siap segera memulai ikhlas, tapi mungkin secara segi usia udah dituntut sama konstruksi sosial gitu. Jadi gimana ya Ustadz untuk bisa memulai merasa ikhlas terhadap hal tersebut? Oke. Terima kasih. Oke, 1 lagi Ikhwan, tapi sudah nggak ada hadiah ya, karena cuma 1 hadiahnya. Itu ada itu, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Mohon izin bertanya. Pertanyaannya, mungkin untuk saat ini banyak hal yang baru ya Ustadz atau Pak, untuk berkeluarga tantangannya banyak hal baru dari kita-kita, dan sebagian orang mungkin familiar dengan kata-kata setiap ujian ada fasenya, ada waktunya, di 5 tahun pertama, 5 tahun kedua dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaannya adalah untuk fase-fase tersebut, apakah ada hal-hal khusus yang perlu kita ketahui bagi yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga, agar kita di setiap fase itu bisa, insya Allah, bisa sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Mungkin itu pertanyaannya. Tapi sudah menikah belum Mas? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sudah punya putra? Sedang. Hampir. Baik, mudah-mudahan lahir lancar, Amin. berkah ya. Amin. Jadi anak soleh-solehah. Baik. Amin. Terima kasih Pak. Baik, 2 pertanyaan Ikhwan dan Akhwat. Jadi kalau pertama kali soal istijabah itu gimana caranya agar kita bisa mudah istijabah gitu ya. Karena realitas dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang dalam pernikahannya itu sudah mengawali dengan niat yang benar. Kira-kira begitu kalau
Saya simpulkan pertanyaannya. Ya, bagus banget pertanyaannya karena begitu realitasnya. Realitasnya adalah bahwa kita memang tidak menutup mata bahwa dalam pernikahan itu ada yang memang sudah tergoda dulu oleh kecantikan, tergoda dulu oleh ketampanan, tergoda dulu oleh apapun gitu ya, yang menyebabkan kemudian mereka lebih duluan untuk memilih berdasarkan man dan bukan ma. Padahal ayatnya adalah fangkihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah, fangkihu, nikahilah, ma apa-apa, toba dari kata toyib, toyib itu baik, ma tobalakum berarti yang baik bagimu, minan nisa dari perempuan-perempuan. Jadi perintah ayat itu ma, bukan man ya. Kalau man itu berarti orangnya, siapa gitu, orangnya kan. Jadi ayatnya tidak nyuruh kita untuk memilih siapa, tapi menyuruh memilih apa, yaitu berarti kriteria. Sebenarnya mestinya kalau kita berpikir tentang mau memilih calon itu bukan siapanya lebih dulu, bukan si fulanah atau si fulan lebih dulu, tapi pada kriteria. Makanya Nabi bicara tentang kriteria tungkahul mar'ah alal arba, dan itu juga bisa berlaku sebaliknya. Perempuan dinikah karena 4, itu kan kriteria tuh. Li jamaliha, kecantikan, itu salah satu kriteria. Kemudian li hasabiha, kedudukan sosial. Wali maliha karena kekayaan, wali diniha karena agama, dan pilihlah karena agama engkau akan beruntung, gitu kan hadisnya. Jadi kan ini Nabi bicara tentang kriteria, dan Nabi sudah meletakkan bahwa kriteria paling utama bagi kamu adalah agama. Nah jadi kalau realitasnya ternyata tidak bicara kriteria, tapi langsung dengan pokoknya aku serang dia, dikunci gitu ya. Terus kemudian berdoa gimana dan berusaha gimana caranya agar dapat si dia gitu. Apabila seperti itu kondisinya, maka kita memahami bahwa segala sesuatu itu proses. Jadi begini, seperti kita bicara ikhlas. Mengawali segala sesuatu dengan ikhlas. Niat berumah tangga ikhlas, niat menikah ikhlas, ya. Karena Allah SWT. Tapi ikhlas itu, karena innamal a'malu biniyat, sesungguhnya amal ditentukan oleh niatnya. Ikhlas itu tidak hanya berada di awal, dia harus dikawal, dijaga supaya ikhlas itu terus menerus. Karena selain innamal a'malu biniyat, Nabi juga menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di bagian akhirnya. Kayak apapun orang jahatnya di masa lalu, yang Allah lihat adalah akhir hidupnya kayak apa. Dan kayak apapun orang baiknya di masa lalu, tetapi Allah akan melihat orang ini sampai akhir hayatnya istiqomah dalam kebaikan apa tidak. Jadi bukan hanya awal yang penting, akhir sangat penting. Oleh karena itu kalau kita mengatakan misalnya ada orang nih nikahnya dulu prosesnya nggak baik, nggak islami gitu ya, tapi mulailah dari nol, prinsip SPBU mulai dari nol. Jadi setelah Anda sadar bahwa oh kemarin kita melakukan ini dengan nggak baik ya, udahlah kita mulai dari nol. Gimana caranya? Taubat. Jadi karena sudah menikah kan, jadi berdua bertobat, menyadari bahwa kita dulu proses nikahnya nggak baik, lalu sekarang kita bertobat, itu mulai dari nol, bertobat. Jadi tobat itu nggak ada yang terlambat. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang istijabah dikaitkan dengan bahwa ada orang yang proses menikahnya itu bukan karena Allah SWT, maka tidak ada yang pernah terlambat. Begitu kita menyadarinya, ini sudah tanjur nikah nih, sudah tanjur nikah. Dulu kita pacaran begitu lama, sudah berduaan kemana-mana, sudah pegangan tangan, sudah sentuhan kulit, sudah ini itu segala macam ya, menginap di hotel segala macam gitu. Jadi sekarang kita sadari itu salah karena kita baru ngaji sekarang. Lalu kita bertobat pada Allah SWT, berdua bertobat, memohon ampunan kepada Allah supaya kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan itu nanti tidak akan menjadi sesuatu yang bertransmisi kepada anak-anaknya. Bukan nurun ya, karena ini bukan dosa turunan. Kayak dosa itu masing-masing orang, bukan orang tua nurunkan dosa ke anak, itu nggak ada. Cuma kejahatan bisa bertransmisi di dalam keluarganya karena ngaruhnya itu. Sama seperti ungkapan ulama salafun soleh, aku menyaksikan dampak kemaksiatanku ada pada istriku, kata ulama ini ya. Menyaksikan dampak kemaksiatannya ada pada istrinya. Maksudnya apa? Ulama itu kalau menasihati istrinya, ngeyel istrinya itu. Istrinya nggak bisa dinasihati. Dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Apa kemaksiatan yang baru aku lakukan sehingga istriku nggak bisa dinasihati? Tuh ya, aku menyaksikan dampak kemaksiatan ada pada istriku. Maka sebagaimana seperti itu ini bukan turunan toh, bukan menurun, bukan begitu. Tapi bahwa ini bisa bertransmisi. Oke ya, jadi tobat dan kemudian mengawali dari nol, meniatkan diri dengan ikhlas karena Allah SWT. Kemudian yang kedua, Mas, kalau konteksnya adalah kita mengenal ada tahapan-tahapan ya dalam pernikahan yang teorinya sangat banyak,
bukan satu teori tapi sangat banyak teori. Itu teori manusia tapi bermanfaat gitu ya. Saya pun sering menggunakannya. Saya sering menggunakan banyak teori di situ untuk memahami fase-fase kehidupan pernikahan. Kadang saya menggunakan teorinya Duval Miller dengan catatan-catatan untuk supaya lebih sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian saya kadang-kadang menggunakan teorinya Dan Liptroff juga dengan catatan-catatan agar lebih sesuai dengan Islam. Supaya kita bisa melewati, karena ini kan studi ya, studi itu begini, mengamati perilaku banyak orang. Orang setelah menikah itu ternyata melewati fase begini. Nah, pengamatan orang tidak selalu sama, tetapi pengamatan itu bermanfaat untuk memberikan kepada kita bahwa ada tugas-tugas perkembangan, kalau istilah Duval Miller, yang harus kita lakukan di setiap fasenya. Oleh karena itu, kalau kita ngelihat di setiap fase itu ada sesuatu yang spesifik, maka kita belajar sesuai dengan fasenya. Contoh, kalau penjenengan menikah dan istrinya sedang hamil, belum melahirkan, itu masih fase 1 mas namanya mas. Maka penjenengan bersiap di fase 1 dan belajar untuk fase kedua. Fase kedua itu ketika keluarga ini sudah punya 1 anak. Anak pertama sudah lahir. Anda sudah menjadi ayah beneran kalau anaknya sudah lahir. Istri Anda menjadi ibu beneran ketika sudah lahir. Maka sekarang yang perlu Anda pelajari adalah ilmu menjadi ayah, ilmu menjadi ibu. Di saat Anda sudah menikah dan sudah ada kehamilan itu, Anda menyiapkan pembelajarannya untuk menjadi keluarga fase kedua. Jadi materi-materi fase kedua itu Anda pelajari sekarang. Nanti ketika Anda sudah masuk fase ketiga menurut teorinya Duval Miller, maka di fase kedua Anda belajar untuk materi-materi fase ketiga gitu. Jadi nanti ketika sudah masuk fase ketiga itu Anda tidak kaget, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita akan masuk ke fase keempat, di fase ketiga kita belajar apa tugas perkembangan fase keempat, pembelajaran yang tidak pernah selesai. Itulah sebabnya maka setiap masjid ya termasuk Nurul Asri ini harus punya kurikulum tentang pembinaan kehidupan berumah tangga itu. Jadi nggak cuma sesekali waktu kayak begini gitu ya, diundang sekali waktu terus kemudian temanya berubah-ubah gitu. Jadi maksud saya itu temanya itu harus berurutan. Kalau kita membuat kurikulum 5 tahun gitu, pembinaan rumah tangga itu 5 tahun, sehingga kemudian per tahun temanya ini, tahun ini temanya ini, tahun kedua temanya ini, tahun ketiga. Jadi kurikulum gitu. Saya maunya itu kurikulum gitu ya, bukan sekali ngisi apa gitu yang kemudian tidak berkurikulum. Jadi rumah tangga itu perlu ada tadi fase 1 apa yang perlu disiapkan, fase 2 apa yang perlu disiapkan, sampai fase ke-8. Jadi zamannya Nurul Asri itu sejak dari yang belum berfase, karena kalau fase 1 itu kan orang yang sudah menikah dan belum punya anak, itu namanya fase 1. Kamu yang jomblo kan berarti belum punya fase, menurut Duval Miller itu. Kamu fase 0. Kalau belum punya keinginan menikah berarti fase minus gitu, karena pengen aja belum gitu. Nah kan jamaah kita itu sejak dari yang fasenya belum ada sampai yang fase 8 itu ada. Kalau hadir di antara kita tuh nenek-nenek yang sudah tidak punya suami itu fase 8. Kalau hadir di antara kita kakek-kakek yang sudah tidak punya istri itu fase 8. Jadi jamaah kita itu banyak. Makanya yang perlu kita bina rumah tangganya, keluarganya itu sejak dari fase 1 sampai fase 8 itu makanya butuh kurikulum. Sehingga di Nurul Asri ini entah cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau berapapun, tetapi kemudian ada pembinaan rutin untuk kehidupan berumah tangga itu, sehingga orang mau belajar ke Nurul Asri itu jadi jelas kurikulumnya gitu ya. Kalau hanya sekali-sekali seperti ini dan temanya berubah-ubah terus, besok temanya apa, ini tema apa, lain kali tema apa gitu ya, itu jadi nggak berkurikulum gitu. Jadi supaya masjid itu memfasilitasi pembelajaran bagi warga sekitarnya. Mohon dimaafkan teman-teman sekalian, nanti kalau ada yang masih perlu ditanyakan, karena saya tinggal di Jogja, jadi teman-teman sekalian silakan datang ke rumah saya ya. Rumah saya terbuka, nggak ada pagarnya. Kalian yang pernah ke rumah saya tahu rumah saya nggak berpagar. Rumah saya terbuka dan kalian boleh mengetuk kapanpun sepanjang saya di rumah, insya Allah ya. Kita akan bisa berdiskusi, ngobrol tentang tema-tema keluarga, pernikahan dan seterusnya. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, materi saya tadi nyiapkan 2 materi PowerPoint. Bagi teman-teman yang berminat pengen mendapatkan PowerPoint-nya boleh diminta ke panitia ya. Dua-duanya saya siapkan untuk ada semuanya gitu. Baik, jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Cahyadi Takariwan atas pemaparan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Alhamdulillah ya, kita telah menyaksikan tadi beberapa pemaparan materi, diskusi, tanya jawab tentang visi misi sebagai keluarga. Terima kasih Ustaz. Insya Allah nanti semoga harapan